Jumpa lagi untuk materi terkait penjaminan kualitas dan manajemen konfigurasi perangkat lunak. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cost of software quality. Pada materi kali ini, teman-teman bisa mengakses materi pada bukunya Daniel Galin ya, di chapter 22 mengenai cost of software quality ya. Ini yang bukunya berjudul Software Quality Assurance. Nah, ini outlines-nya ya. Jadi kita nanti akan membahas mengenai tujuan dari matrix software quality dari sisi cost-nya seperti apa, kemudian model klasik ya untuk menghitung biaya software quality itu dibagi lagi menjadi prevention cost ya, kemudian appraisal cost, kemudian ada internal failure cost, kemudian ada eksternalnya juga ada, kemudian aplikasinya seperti apa ya, definisi model cost software quality itu seperti apa ya, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa ya, kemudian implementasinya ya itu seperti apa, cara menghitungnya seperti apa gitu ya, kemudian masalah-masalah yang ada di dalam pengaplikasiannya itu seperti apa gitu ya. Jadi kebanyakan manajemen ya saat ini itu baik perusahaan komersial atau organisasi publik ini memerlukan evaluasi dari sisi ekonominya untuk menjamin sistem kualitas mereka ya. Nah, oleh karena itu semakin besar kemungkinan proposal untuk pengembangan alat penjaminan kualitas ya baru. Jadi atau investasi dalam operasi yang ditingkatkan dan diperluas ya untuk pemeriksaan secara dari sisi ekonominya. Nah, unit penjaminan mutu dengan demikian dipaksa untuk menunjukkan potensi keuntungan dari setiap request yang mereka buat ya untuk dana yang besar ya, yang diperlukan untuk pembiayaan infrastruktur sistem tambahan atau biaya operasinya. Nah, di sini dapat kita klaim bahwa kualitas perangkat lunak itu dari sisi penilaian ekonomi pengembangan dan pemeliharaan kualitas perangkat lunaknya. Ya, jadi ini didukung oleh metrik kualitas perangkat lunak, di mana nilai-nilai keuangan ini digunakan sebagai alat pengukur. Ya. Nah, namun sementara metrik kualitas dan biaya kualitas ini mendukung kontrol, manajemen dan pengambilan keputusan. Ya. Nah, biaya kualitas adalah metrik yang menunjukkan karakteristik yang unik. Ya. Nah, penerapan langkah-langkah keuangan umum memungkinkan manajemen untuk mendapatkan jenis tinjauan umum dari semua kegiatan jaminan kualitas perangkat lunak yang tidak tersedia di metrik lainnya. Nah, fitur-fitur unik dari biaya kualitas perangkat lunak yang dibahas dalam bab ini mencerminkan karakteristik khusus SQA. Ya. Jadi karakteristik yang tidak ada dalam industri manufaktur. Jadi kalau di kita kan industri perangkat lunak ya. Nah, biaya pengembangan perangkat lunak telah menjadi subjek dari banyak proyek penelitian ya, buku dan juga artikel ya, dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sebenarnya penelitian-penelitian yang ada yang sudah dipublikasikan ini didedikasikan untuk pembiayaan ya, bagaimana caranya menghitung biaya kualitas perangkat lunak. Nah, salah satu indikasi pentingnya subjek ya adalah penampilan publikasi yang didedikasikan untuk kegagalan sistem perangkat lunak kolosal ya. Jadi nanti akan kita bahas itu seperti apa dalam menghitung gitu ya. Jadi di materi kali ini kita tujuannya itu menjelaskan biaya pengukuran kualitas perangkat lunak ya, kemudian membandingkan model klasik
dengan model yang diperluas itu seperti apa, extendnya seperti apa, kemudian membenarkan pengembangan model biaya kualitas unik untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian nanti implementasinya itu seperti apa untuk biaya sistem kualitas perangkat lunak, kemudian standar-standar dan masalah-masalah atau kesulitan yang biasanya timbul dalam penerapan biaya sistem kualitas perangkat lunak itu seperti apa. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ini tujuannya ya. Jadi secara umum ini memungkinkan untuk manajemen dalam mencapai economic control ya. Jadi mengontrol ekonomi dalam kegiatan SQA dan imbal baliknya itu apa saja gitu ya. Jadi menyajikan tujuan utama yang ingin dicapai dengan penerapan metrik biaya kualitas perangkat lunak. Nah, kontrol manajerial atas biaya kualitas perangkat lunak ini dicapai dengan membandingkan angka kinerja aktual ya. Jadi dengan kontrol pengeluaran yang dianggarkan ya untuk kegiatan pencegahan masalah dan penilaian SQA ya, kemudian biaya kegagalan tahun sebelumnya itu untuk itu seperti apa ya, jadi kita bisa lihat sejarahnya, kemudian biaya kualitas proyek sebelumnya ya, biaya kontrol dan juga biaya kegagalan, kemudian biaya kualitas departemen lain itu seperti apa, unit lain itu seperti apa. Jadi kita melihat sejarah yang telah lalu sebagai pembelajaran kita ke depan itu seperti apa gitu. Ya, ini tadi performance comparison-nya ya. Nah, setelah memperkenalkan perubahan dalam prosedur SQA atau infrastruktur SQA, hubungan ini ya dapat memberikan indikasi yang lebih baik tentang keberhasilan perencanaan SQA ya. Nah, itu misalnya kita bisa melihat persentase biaya kualitas perangkat lunak dari total biaya pengembangan perangkat lunak ya. Kemudian persentase biaya kegagalan perangkat lunak dari total biaya pengembangan perangkat lunak. Kemudian persentase biaya kualitas perangkat lunak dari total biaya pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian persentase biaya kualitas perangkat lunak dari total penjualan produk perangkat lunak dan pemeliharaannya seperti apa besarannya. Jadi di sini kita bisa melihat keseimbangan ya dari sisi ekonomi dan juga manajerialnya itu seperti apa. Gitu. Nah, ini model klasik ya yang dicantumkan di dalam bukunya Daniel Galin. Ya, jadi model biaya kualitas klasik yang dikembangkan di awal tahun 50-an oleh Feigenbaum ya. Ini publikasi penelitiannya ini pada tahun 91. Ini dia menyediakan metodologi untuk mengklasifikasikan biaya yang terkait dengan jaminan kualitas produk dari sudut pandang ekonomi ya. Jadi dikembangkan agar sesuai dengan situasi kualitas yang ditemukan dalam organisasi manufaktur ya. Jadi model tersebut telah diimplementasikan secara luas di dunia industri. Nah, model pengklasifikasian biaya yang terkait dengan kualitas produk itu dibedakan menjadi dua kelas ya. Yang pertama adalah cost of control cost ya, kemudian ada cost of failure of control cost ya. Jadi yang pertama ini biaya kontrol, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan perangkat lunak untuk mengulangi ke pengguna akhir gitu ya. Kemudian yang kedua ya, cost of failure of control cost, ini biaya kegagalan kontrol, termasuk biaya kegagalan yang terjadi karena
kegagalan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan perangkat lunak. Nah, model selanjutnya ini dibagi lagi menjadi beberapa subkelas ya. Jadi ada prevention cost dan juga ada appraisal cost ya. Jadi prevention cost ini biaya pencegahan ya, mencakup investasi dalam infrastruktur ya, yang berkualitas dan kegiatan berkualitas lainnya yang tidak diarahkan ke proyek atau sistem tertentu. Ya, ini bersifat umum bagi semua organisasi, jadi bisa diimplementasikan pada semua organisasi. Kemudian ada appraisal cost, biaya penilaian. Ini meliputi biaya kegiatan yang dilakukan untuk proyek atau sistem perangkat lunak tertentu untuk tujuan mendeteksi kesalahan perangkat lunak. Ya. Nah, kegagalan biaya kontrol selanjutnya, ya, yaitu cost of failure of control cost, ini dibedakan menjadi internal failure cost dan juga external failure cost. Ya. Untuk yang internal failure cost, ini biaya kegagalan internal, ini termasuk biaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah terdeteksi oleh tinjauan desainnya, ya, kemudian pengujian perangkat lunaknya dan tes penerimaan ya, atau biasanya kita kenal dengan UAT, User Acceptance Test ya. Dan diselesaikan sebelum perangkat lunak diinstal di lokasi pelanggan. Jadi untuk internal failure cost ini masih dari sisi developernya. Kemudian ada external failure cost, biaya kegagalan eksternal, ini mencakup semua biaya untuk memperbaiki kegagalan yang terdeteksi oleh pelanggan atau tim pemeliharaan setelah sistem perangkat lunak diinstal. Jadi ini setelah di-deliverykan ke pelanggan ya. Nah, model klasik ini ya. Jadi meskipun upaya untuk menerapkan model klasik ya untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak telah dilakukan ya. Namun keberhasilannya sangat parsial ya. Jadi nanti akan kita bahas parsialnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kemudian untuk prevention cost ya. Ini biaya pencegahan ya, ini mencakup investasi dalam membangun infrastruktur kualitas perangkat lunak. Ya, memperbarui dan juga meningkatkan infrastruktur itu serta melakukan kegiatan rutin yang diperlukan untuk operasinya. Nah, bagian signifikan dari kegiatan yang dilakukan oleh tim SKA ini bersifat preventif ya. Nah, biaya pencegahannya itu biasanya yang pertama yaitu investasi dalam pengembangan komponen infrastruktur SKA yang baru atau lebih baik atau sebagai alternatif ya, pembaruan rutin komponen-komponen diantaranya ada prosedur dan instruksi kerja ya. Kemudian perangkat pendukung ini seperti template, checklist dan lain sebagainya ya. Kemudian software configuration management system ya, kemudian ada software quality metrics. Nah, pada materi sebelumnya ya kita sudah membahas artefak-artefak ini dalemannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ini implementasi reguler dari kegiatan pencegahan ya pada SKA-nya. Jadi ada instruksi karyawan baru ya di dalam subjek SKA ya. Kemudian ada sertifikasinya seperti apa ya. Kemudian ada konsultasi tentang masalah SKA ya, yang diberikan kepada para pemimpin tim dan juga orang lain. Kemudian yang C ini ada kontrol sistem SKA melalui kinerja ya. Jadi ulasannya bersifat internal ya, kemudian eksternal ini yang audit oleh eksternal, kemudian review kualitas manajemennya seperti apa. Nah, kemudian ada appraisal cost ya. Appraisal cost ini biaya penilaian dikhususkan
untuk mendeteksi kesalahan perangkat lunak dalam proyek spesifik ya untuk sistem perangkat lunak. Nah, biaya penilaian dalam atau appraisal cost ini ada 3 ya, ada cost of reviews ya, kemudian ada cost of software testing, kemudian ada cost of assuring quality of external participants ya. Jadi artefak-artefak dalam cost of review ini ada formal design review ya, kemudian peer review, kemudian expert review. Kemudian kemudian ada cost of software testing, ini ada unit testing ya, integration testing, dan juga software system test ya. Kemudian ada UAT ya, acceptance test ya, ini biasanya melibatkan pelanggan ya, customer. Kemudian yang C ini cost of assuring quality of external participant ya, dari sisi eksternalnya. Nah, kemudian untuk yang internal failure cost ini biaya kegagalan internal ya. Ini biaya yang timbul ketika mengkoreksi kesalahan ya yang telah terdeteksi oleh dari sisi tinjauan desainnya ya. Kemudian ketika dilakukan pengujian perangkat lunak dan tes penerimaan yang dilakukan sebelum perangkat lunak dipasang di lokasi pelanggan ya. Jadi dengan kata lain, biaya kegagalan internal merupakan biaya koreksi kesalahan setelah formal testing perangkat lunak dilakukan selama pengembangan ya. Jadi sebelum pemasangan sistem ini dilakukan pada pelanggan ya. Nah, perlu dicatat bahwa koreksi dan perubahan yang dihasilkan dari pemeriksaan tim leader ya atau ulasan yang diperakasai tim lain umumnya tidak dianggap sebagai biaya kegagalan internal karena dilakukan secara informal gitu. Nah, tipikal dari kegagalan internal ini ada biaya redesign ya atau koreksi desain setelah tinjauan desain dan temuan pengujian. Kemudian biaya pemrograman ulang ya, atau koreksi program sebagai tanggapan atas temuan pengujian itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga ini ada biaya tinjauan desain berulang dan pengujian ulang ya atau pengujian regresi ya. Yang penting ya, meskipun biaya tinjauan desain reguler dan pengujian perangkat lunak dianggap sebagai biaya penilaian ya. Setiap tinjauan desain berulang atau pengujian perangkat lunak yang secara langsung dihasilkan dari desain yang buruk dan kualitas kode yang lebih rendah ini dianggap sebagai biaya kegagalan internal gitu ya. Kemudian ada external failure cost ya. Jadi biaya kegagalan eksternal memerlukan biaya untuk memperbaiki kegagalan yang terdeteksi oleh pelanggan atau tim pemeliharaan setelah sistem perangkat lunak dipasang di lokasi pelanggan. Nah, biaya-biaya ini selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi biaya kegagalan eksternal terbuka dan juga biaya kegagalan eksternal tersembunyi. Nah, dalam kebanyakan kasus, tingkat biaya tersembunyi jauh lebih besar daripada biaya terbuka. Nah, kesenjangan ini disebabkan paling tidak oleh kesulitan memperkirakan biaya kegagalan eksternal tersembunyi dibandingkan dengan biaya kegagalan eksternal terbuka yang mudah dicatat atau diperkirakan. Selain itu, perkiraan yang diperoleh sering diperdebatkan di antara para profesional yang terlibat. Nah, estimasi biaya kegagalan eksternal yang tersembunyi jarang dilakukan ya. Jadi oleh karena itu, kami akan menggunakan istilah biaya kegagalan eksternal untuk merujuk secara eksklusif pada biaya kegagalan terbuka. Nah, untuk external failure cost ini mencakup yang pertama yakni resolusi keluhan pelanggan selama masa garansi. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan peninjauan atas pengaduan dan transmisi instruksi. Nah, dalam kebanyakan kasus, keluhan timbul dari kegagalan fungsi help
ya, atau pedoman yang ditemukan dalam buku petunjuk. Kemudian yang kedua itu adalah koreksi bug perangkat lunak terdeteksi yang ditemukan selama kegiatan operasional, ya, yang melibatkan koreksi code ini termasuk dari perangkat lunak yang dikoreksi, ya, diikuti dengan pemasangan code yang diperbaiki atau penggantian versi yang salah dengan versi yang benar. Ini sering dilakukan di lokasi pelanggan. Kemudian yang ketiga ini ada koreksi kegagalan perangkat lunak setelah masa garansi berakhir meskipun koreksi tidak dicakup oleh garansi, ya. Kemudian kerusakan dibayarkan kepada pelanggan, ya, jika ada kegagalan perangkat lunak yang terdeteksi selama operasi reguler. Kemudian penggantian biaya pembelian pelanggan, ya, termasuk penanganannya seperti apa, ya. Kemudian ada asuransi yang diklaim oleh pelanggan, ya, jika terjadi kegagalan perangkat lunak yang parah, ya, karena ini akan mempengaruhi terkait dengan operasional organisasi, ya. Nah, item-item yang tercantum hanya mencerminkan kegagalan eksternal, jadi biaya yang mewakili sebagian kecil dari seluruh kisaran biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya-biaya ini secara langsung ditimbulkan oleh kegagalan perangkat lunak yang terdeteksi dan dicatat selama operasi rutin perangkat lunak. Proporsi yang lebih besar dari biaya kegagalan eksternal, ya, biaya tersembunyi, ini mencerminkan kerusakan tidak langsung yang diderita oleh organisasi pengembangan perangkat lunak sebagai akibat dari kegagalan yang sama. Jadi contoh umum dari biaya kegagalan eksternal, ya, itu misalnya kerusakan pengurangan penjualan, ya, kepada pelanggan yang memiliki kegagalan perangkat lunak yang tinggi, ya. Kemudian pengurangan penjualan, ya, ini dimotivasi oleh reputasi perusahaan yang rusak tadi. Kemudian peningkatan investasi dalam promosi penjualan, ya, untuk mengatasi dampak kegagalan perangkat lunak yang lalu, ya. Kemudian mengurangi prospek untuk memenangkan tender atau sebagai alternatif kebutuhan harga di bawah untuk mencegah pesaing memenangkan tender. Jadi kalau sebuah organisasi itu dia menjual perangkat lunak itu yang tidak berkualitas, itu nanti akan berdampak sendiri kepada organisasi tersebut, ya, atau perusahaan tersebut. Jadi dia akan berdampak bumerang gitu, ya. Nah, ini tadi kita sudah di awal, ya, kita mempelajari model klasiknya. Nah, ini perpanjangannya, ya, update-nya itu dapat teman-teman lihat di situ ada managerial preparation and control cost dan juga ada managerial failure cost, ya. Nah, analisis biaya kualitas perangkat lunak yang ditentukan oleh model klasik mengungkapkan bahwa beberapa biaya yang besarnya tidak dimasukkan, ya. Nah, biaya-biaya ini unik, ya, untuk industri perangkat lunak atau tidak dipakai pada industri lain, ya. Jadi sifatnya unik hanya pada industri perangkat lunak. Nah, misalnya biaya kegagalan kualitas perangkat lunak ini meliputi kerusakan yang dibayarkan kepada pelanggan, ya, sebagai kompensasi atau penyelesaian akhir proyek karena penjadwalan yang tidak realistis, ya. Kemudian kerusakan dibayarkan kepada pelanggan sebagai kompensasi atas penyelesaian akhir proyek sebagai akibat dari kegagalan untuk merekrut staf yang memadai. Nah, unsur yang umum dari kedua kegagalan ini adalah bahwa bukan hasil dari tindakan khusus dari tim pengembangan atau kurangnya profesionalisme, namun hal ini muncul dari sisi manajerial, ya, dari sisi manajerial. Nah, manajemen ini dapat melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah atau mengurangi biaya yang timbul dari jenis kegagalan khusus tersebut, ya. Fungsinya adalah
bisa dilihat dari kontrak review ya, atau ulasan kontraknya seperti apa ya, review draft proposalnya ya, kemudian review draft kontrak. Nah, biaya tinjauan ini biasanya diabaikan untuk kontrak di industri pabrikan ya. Namun dalam industri perangkat lunak, pekerjaan profesional yang cukup diperlukan untuk memastikan bahwa proposal proyek didasarkan pada perkiraan yang baik dan evaluasi secara komprehensif. Nah, perbedaan yang signifikan dalam sumber daya yang dibutuhkan dihasil dari sifat produk dan proses produksi yang dicakup oleh kontrak. Nah, sementara kontrak ini tipikal dalam industri manufaktur berkaitan dengan pembuatan berulang-ulang produk katalognya ya. Tuh, jadi kalau di industri perangkat lunak ini sifatnya unik ya. Kontrak reviewnya harus jelas. Kemudian ada kontrol kemajuan proyek perangkat lunak, ini harus teliti dan tepat ya. Sementara kontrol produksi yang dilakukan dalam industri manufaktur ini merupakan tugas berulang yang dalam banyak kasus dapat dilakukan secara otomatis oleh mesin. Di kontrol kemajuan perangkat lunak mengawasi desain tugas dan kegiatan pengkodean yang dilakukan untuk pertama kalinya oleh tim pengembangan dari sisi prosesnya. Nah, efek penting manajemen pada biaya kualitas perangkat lunak tercermin ya, pada kegiatan manajemennya seperti apa ya. Jadi analisis kegagalan proyek perangkat lunak itu seperti apa gitu ya. Jadi ini merupakan sisi kritis dari akar sebuah organisasi, bagaimana dapat dicegah atau dikurangi. Nah, biaya tambahan model kualitas perangkat lunak ya, ini ada managerial preparation and control cost dan juga ada managerial failure cost. Nah, untuk managerial preparation and control cost, ini persiapan manajerial dan biaya kontrol terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kegagalan manajerial atau mengurangi prospek terjadinya. Jadi beberapa dari kegiatan ini ya, ini sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Jadi silakan nanti diulas kembali ya, seperti apa pendalaman teorinya ya. Jadi ada biaya pelaksanaan kontrak review ya, ini draft proposal dan review draft kontraknya seperti apa, kemudian biaya persiapan rencana proyek termasuk rencana kualitas dan ulasannya seperti apa ya, kemudian ada biaya pembaruan proyek dan rencana kualitas secara berkala, kemudian ada biaya untuk melakukan kontrol kemajuan rutin atas upaya pengembangan perangkat lunak internal, kemudian ada biaya untuk melakukan kontrol kemajuan rutin dari kontribusi peserta eksternal untuk proyek ya. Nah, kemudian untuk managerial failure cost, ini biaya kegagalan manajerial dapat ditimbulkan selama seluruh proses pengembangan piranti lunak ya, dimulai pada tahap pra-proyek. Nah, mereka ini muncul sehubungan dengan upaya yang gagal untuk memperkirakan jadwal dan anggaran proyek yang sesuai serta mendeteksi secara tepat waktu penyimpangannya dan masalah yang menuntut intervensi manajemen. Jadi beberapa dari kegiatan ini telah dibahas sebelumnya ya, dan ini kita ulangi lagi pembahasannya di materi ini. Nah, untuk managerial failure cost ini ada biaya yang tidak terencana untuk sumber daya profesional dan lainnya yang dihasilkan dari perkiraan sumber daya yang terlalu rendah yang menjadi dasar proposal yang diajukan. Kemudian yang kedua ada kerusakan dibayarkan kepada pelanggan sebagai kompensasi atas penyelesaian proyek yang terlambat ya, sebagai hasil dari
jadwal yang tidak realistis ya, yang disajikan dalam proposal. Kemudian yang ketiga, ini ada kerusakan yang dibayarkan kepada pelanggan sebagai kompensasi atas penyelesaian proyek yang terlambat sebagai akibat dari kegagalan manajemen untuk merekrut anggota tim yang memadai dan sesuai. Kemudian ada domino efek ya, ada efek domino ya. Jadi ini dapat merusak pada proyek lain yang dilakukan oleh tim yang sama yang terlibat dalam proyek yang tertunda. Nah, kerusakan ini harus dianggap sebagai biaya kegagalan manajerial dari proyek aslinya ya, yang masalah penjadwalan ini mengganggu kemajuan proyek lainnya. Nah, jika hal ini terjadi, kita dapat mengharapkan efek domino ya untuk menghambat kemajuan beberapa proyek perusahaan lain dan menyebabkan biaya kegagalan eksternal ini di hidden ya, yang tersembunyi gitu maksudnya. Nah, kemudian application of a cost of software quality system ya, jadi untuk menerapkan biaya sistem kualitas perangkat lunak dalam suatu organisasi, ini kita dapat melakukan yang pertama adalah definisi biaya model kualitas perangkat lunak dan berbagai item biaya khusus untuk organisasi, departemen, tim, atau proyek. Nah, setiap item biaya yang membentuk model harus terkait dengan salah satu subkelas dari model kualitas perangkat lunak yang dipilih. Tadi ada model klasik atau model yang di-extend ya. Model yang di-extend ini ada dari sisi manajerialnya. Kemudian definisi metode pengumpulan data seperti apa. Kemudian penerapan biaya sistem kualitas perangkat lunak termasuk tindak lanjut secara menyeluruh. Ya, kemudian tindakan yang harus diambil sebagai tanggapan terhadap temuan yang dihasilkan. Oke, ini akan kita bahas satu-satu pada slide berikutnya. Nah, ini teknik-teknik ya matematis dan graphical ya dapat kita pakai untuk menghitung cost pada SKA-nya. Jadi kita bisa menggunakan deskriptif statistik ya. Ini ada Pareto analysis ya, run charts ya, ada scatter plots ya, kemudian ada normal distribution. Kemudian kita juga bisa menggunakan statistical test ya. Jadi ada contohnya binomial test ya, kemudian chi-square test ya. Kemudian ada trend analysis ya, ini misalnya control charts ya, kemudian ada prediction. Ini model reliability. Jadi ini tools-tools yang dapat kita gunakan untuk menghitung cost di SKA-nya. Nah, ini trend analysis ya, cost of software quality untuk quality levelnya ya, quality levelnya seperti apa gitu ya. Nah, sebagian besar tindakan yang diambil dalam menanggapi temuan model ya, yaitu hasil yang diperoleh setelah analisis laporan kualitas perangkat lunak berdasarkan perbandingan dengan periode sebelumnya dengan unit lain dan lain-lain. Nah, berakar dalam penerapan biaya konsep keseimbangan kualitas perangkat lunak. Nah, menurut konsep ini, peningkatan biaya kontrol diharapkan menghasilkan penurunan dalam kegagalan biaya kontrol dan sebaliknya. Nah, penurunan biaya kontrol diharapkan menghasilkan penurunan dalam kegagalan biaya kontrol dan sebaliknya. Ya. Kemudian penurunan biaya kontrol diharapkan menyebabkan peningkatan kegagalan biaya kontrol. Selain itu, efek dari perubahan dalam biaya kontrol diharapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kualitas perangkat lunak yang diinginkan. Nah, hubungan ini diharapkan menghasilkan biaya total minimal kualitas perangkat lunak. Biaya yang dapat dicapai pada tingkat kualitas yang ditentukan. Ya,
tingkat kualitas pangan lunak yang optimal. Seperti pada gambar ya, untuk ilustrasi grafis tentang konsep biaya keseimbangan kualitas pangan lunak dan hubungan antara kontrol dan kegagalan biaya untuk semua tingkat kualitas ya. Jadi manajemen ini biasanya lebih tertarik pada biaya kualitas total minimal daripada kontrol atau kegagalan komponen biaya kontrol. Nah, oleh karena itu, manajer cenderung untuk fokus pada tingkat kualitas yang optimal dan menerapkan konsep ini ketika menyusun rencana kegiatan SKE tahunan serta ketika menganggarkan suatu proyek. Nah, ini contoh-contoh keputusan khas yang diambil setelah analisis biaya kualitas pangan lunak dan hasil yang diharapkan. Ini misalnya actionnya itu meningkatkan paket software untuk fungsi HAP. Nah, ini yang diharapkan dari sisi manajerial adalah mengurangi external failure cost ya. Kemudian ada lagi action dalam meningkatkan investasi untuk resource di dalam kontrak review. Nah, ini hasil yang diharapkan dari sisi manajerial itu adalah pengurangan managerial failure cost-nya. Kemudian ada lagi action yang dilakukan, misalnya pengurangan aktivitas instruksi ya, yang tidak berdampak kepada improvement. Nah, ini dari sisi manajerial, ini ekspektasinya adalah pengurangan tindakan pencegahan ya, itu biayanya dapat diminimalisir dan lain sebagainya. Nanti teman-teman akan menghadapi minimalisir biaya SKE ya, ketika menerapkan di dunia industri seperti apa. Nah, ini problems in the application, masalah-masalah yang dihadapi ya, aplikasinya seperti apa. Jadi masalah yang timbul saat mengumpulkan data tentang persiapan manajerial dan biaya kontrol ini meliputi tinjauan kontrak dan kegagalan kontrol kemajuan ya, yang dilakukan dalam banyak kasus. Dan di samping itu banyak peserta ya dalam setiap kegiatan itu anggota staf senior yang tidak diharuskan melaporkan penggunaan sumber daya waktu mereka. Di masalah yang dihadapi ini penentuan tanggung jawab atas kegagalan jadwal. Jadi setiap proses dalam proses pengembangan pangan lunak atau maintenance-nya ya, itu harus ada PIC-nya siapa, dia yang harus bertanggung jawab. Ini problem-problemnya tadi, kontrak review ya dan lain sebagainya. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama ini jelaskan ya tujuan biaya pengukuran kualitas pangan lunak. Jadi sasaran biaya pengukuran kualitas pangan lunak ini terkait dengan intervensi manajemen berdasarkan data ekonomi ya. Jadi yang pertama itu tadi untuk mengontrol biaya yang terkait dengan pencegahan kesalahan ya, sebelum atau sesudah kesalahan itu terdeteksi. Kemudian yang kedua, ini untuk mengevaluasi tingkat kerusakan ekonomi dari kegagalan pangan lunak dan biaya pencegahan dan penilaian sebagai dasar untuk merevisi dan memperbarui anggaran SKE. Ya. Kemudian yang ketiga, ini untuk memfasilitasi evaluasi ekonomi dari kenaikan atau penurunan yang direncanakan dalam kegiatan SKE atau investasi dalam infrastruktur SKE baru atau yang diperbarui berdasarkan kinerja ekonomi masa lalu.
Nah, perbandingan antara model biaya kualitas yang klasik dan juga extended tadi adalah model klasik untuk biaya kualitas yang disampaikan ya. Ini menyajikan konsep umum yang mengklasifikasikan biaya kualitas pembuatan menjadi dua kelas ya dalam model klasik tadi. Ada cost of control cost ya, ini biaya kontrol ya, biaya pencegahan dan biaya penilaian. Ini ada prevention cost, biaya yang dikendalikan oleh organisasi dan dikeluarkan untuk mencegah dan mendeteksi kegagalan untuk mengurangi kegagalan total ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian ada biaya kegagalan kontrol ya. Ini mencakup internal dan eksternal. Ini biaya kegagalan yang dianggap sebagai konsekuensi ya, disebabkan oleh kegagalan untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan perangkat lunak. Model yang diperluas ya, yang extend, ini memperluas ruang lingkup model klasik dengan memperkenalkan faktor-faktor yang terkait dengan kontribusi manajemen terhadap keberhasilan dan kegagalan proyek. Subkelas yang ditambahkan adalah persiapan manajerial dan biaya kontrol ya, subkelas ketiga untuk biaya kelas kontrol. Kemudian ada biaya kegagalan manajerial, ini subkelas ketiga untuk biaya kegagalan kelas kontrol. Kemudian untuk membenarkan formulasi model biaya kualitas unik untuk di dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi kebutuhan akan biaya yang diperpanjang dari model kualitas perangkat lunak unik untuk industri perangkat lunak ya. Jadi dibenarkan dengan dimasukkannya biaya kualitas manajerial. Sementara dari sisi manajerial, biaya itu misalnya persiapan manajerial dan biaya kontrol dan biaya kegagalan manajerial. Karena proporsi biaya kualitas biasanya diabaikan dalam pembuatan. Mungkin mereka cukup besar dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, tingkat kerugian atau biaya kegagalan yang ditimbulkan oleh tindakan dan keputusan yang salah dari manajemen atau oleh kegagalannya untuk bertindak tepat waktu bisa sangat besar. Juga karena persiapan dan kontrol kemajuan melibatkan banyak upaya dan lain sebagainya. Kemudian implementasi biaya sistem kualitas perangkat lunak dalam suatu organisasi ini membutuhkan delineasi biaya model kualitas perangkat lunak ya. Kemudian ada penentuan metodenya seperti apa, kemudian lembaga perencanaan sistem kualitas perangkat lunak termasuk prosedur tindak lanjutnya seperti apa ya, kemudian ada pengambilan tindakan berdasarkan biaya yang dihasilkan itu seperti apa ya. Nah, implementasi sistem seperti ini untuk perangkat lunak umumnya dihadapkan dengan masalah seperti di industri lain. Jadi ada identifikasi ya, kemudian kecenderungan humannya seperti apa, kemudian ada catatan biaya kegagalan eksternal seperti apa. Nah, masalah-masalah ini juga berdampak kepada biaya kualitas perangkat lunak yang harus ditambahkan badan khusus untuk industri perangkat lunak. Ya, jadi ini merupakan aspek yang penting dari sisi manajerialnya, yakni cost of software quality. Baik, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih.